Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini Bung Ninja akan membahas tentang pertandingan antara Indonesia versus Jepang, di mana Indonesia dikalahkan 3-1. Memang ya dari segi kelas terlihat jelas bahwa Jepang ini di atas Indonesia. Dari segalanya mereka unggul. Mau dari sisi passing, mau dari sisi kecepatan, pengontrolan bola mereka, pemahaman taktik serta implementasi taktik mereka, finishing serta segala-galanya lah. Kalau dilihat dari pertandingan kemarin malam, memang Jepang unggul. Akan tetapi Indonesia mampu melakukan yang namanya perlawanan dengan sangat baik. Jadi kalau mengacu pada pertandingan tadi malam, kita bisa lihat si coach Shin Taeyong itu menurunkan formasi bertahan ya, 1-5-4-1. Jadi hampir semua pemain Indonesia tuh berada di daerah pertahanan untuk memblok serangan-serangan Jepang yang memang dari menit awal sudah sangat militan ya. Dan Jepang pun menerapkan strategi bermain ini karena mereka mengincar kemenangan. Jadi memang dari menit awal peluit dibunyikan, Jepang itu udah menyerang Indonesia secara bertubi-tubi dari segala sisi. Dan ini bisa kita lihat bahwa ketika pertandingan baru aja berlangsung beberapa menit, itu langsung saja Jepang udah mendapatkan penalti karena bek kita Jordi Amat menjatuhkan pemain mereka di dalam kotak penalti. Jadi sejak menit awal Indonesia sudah harus mengantisipasi serangan-serangan Jepang ini. Nah, untuk gol pertama sendiri memang benar ya, karena memang terlihat jelas Jordi Amat seperti memeluk pemain Jepang tersebut ketika dia sedang mengontrol bola. Jadi ya setelah dicek VAR, terlihat jelas bahwa tangan dari Jordi Amat ini menghalangi pergerakan dari pemain Jepang ini, sehingga diberikan penalti. Nah, sewaktu di eksekusi penaltinya, sebenarnya kiper kita Hernando Ari itu udah bisa menebak arah bola. Tapi sayang memang bola yang ditendang meluncur lebih keras. Dan karena pengaruh faktor fisik, jangkauan juga, Hernando Ari tak mampu menggapai bola tersebut. Jadi bola-bola seperti ini sebenarnya bola yang masih masuk dalam jangkauan kiper sebenarnya, atau area kiper lah. Tapi memang karena jangkauan Hernando Ari memang pendek, jadi tidak bisa menggapai bola ini. Nah, menariknya adalah ketika Jepang berhasil mencetak 1 gol di babak pertama ini, mungkin dari kita banyak yang, wah ini bahkan Jepang ini bakal kembali dengan gol-gol berikutnya. Jadi mungkin saja di babak pertama ini Indonesia bisa dibombardir lebih dari 1 gol. Tetapi ternyata tidak. Jadi setelah gol pertama ini terjadi, Indonesia atau pemain-pemain Indonesia ini tidak terpancing untuk segera membalas atau apapun. Tapi mereka disiplin dalam menjaga garis pertahanan Indonesia. Jadi sesekali ada serangan balik ke Jepang, ke areanya Jepang. Tapi kebanyakan mereka adalah memblok serangan-serangan Jepang di daerah pertahanan sendiri. Sehingga pemain-pemain Jepang pun kesulitan untuk masuk dan mencetak gol. Dan mereka coba berkali-kali dari sisi sayap, mereka coba memainkan bola 1-2 di tengah, juga tidak tembus. Mereka mencoba bola-bola lambung juga tidak tembus. Nah, terus untuk kondisi set piece, atau ketika Jepang mendapatkan set piece, bola-bola udara itu mampu diblok dengan sangat baik oleh back-back kita, baik Rizky Ridho, Jordi Amat, ataupun Justin Hapner. Dan khusus untuk Hapner sendiri, terlihat ya, dia bekerja sangat keras. Dari sejak penampilan pertamanya, pemain ini memang sudah spesial sih. Terlihat dia memiliki karakter yang kuat, main tebas tanpa membawa sebuah pelanggaran yang cukup berarti, sehingga dia selalu lolos dari hukuman wasit. Meskipun di pertandingan ini pada akhirnya dia dapat kartu kuning ya.
Tapi salut buat pemain ini. Nah, pergerakan 3 orang center back kita ini pun semakin solid dengan bantuan 2 orang sayap. Di kiri kita lihat kemarin ada Arhan, di kanan ada Sandy Walsh. Jadi ya dua sayap ini juga sangat baik permainannya. Pemain-pemain sayap Jepang ketika mau melakukan penetrasi pun sangat sulit karena ruang mereka dibatasi oleh Walsh sama Arhan. Sehingga terlihat kan Jepang sangat kesulitan untuk bisa menembus pertahanan Indonesia dan mereka pun hanya bisa mengakhiri babak pertama dengan skor 1-0. Nah, di momen ini sebenarnya taktik STY berjalan dengan sangat baik ya. Jadi pertandingan ini kita tahu bahwa kita akan menghadapi tim yang sangat besar namanya, pemain-pemainnya juga bermain banyak di liga-liga Eropa, memiliki kemampuan skill yang di atas kita. Jadi yang kita perlu lakukan adalah menangkal mereka untuk tidak melakukan banyak gol. Nah, ini berhasil di babak pertama. Jadi STY mampu melakukan itu meskipun kita dalam kondisi tertinggal 1-0. Jadi strategi yang diterapkan STY di babak pertama ini berjalan dengan sangat baik. Kemudian masuk babak kedua. Nah, di babak kedua pun terlihat ada satu kesalahan yang kita ulangi ya. Jadi di awal-awal babak kedua kembali mungkin pemain belum terlalu padu koordinasinya. Terjadi lagi gol dari Jepang. Nah, gol menit ke 52 kalau nggak salah. Jadi ketika pemain-pemain kita masih belum terlalu kompak setelah balik dari istirahat, mereka melakukan gol kedua. Nah, di gol kedua ini Indonesia mau nggak mau harus melakukan sedikit perubahan untuk bisa mengejar ketertinggalan. Dan memang target kita di pertandingan ini adalah bermain imbang atau paling nggak menang. Sehingga setelah gol kedua ini terlihat pemain-pemain kita mulai diinstruksikan untuk bermain sedikit menyerang, lebih terbuka, sehingga mulai terlihat nih barisan pertahanan kita yang sangat rapat di babak pertama. Di babak kedua mulai sedikit lengah. Jadi ada beberapa titik yang mampu dieksplor pemain Jepang, sehingga mereka beberapa kali masuk ke daerah kita, mengancam gawang kita, dan beberapa kali ada peluang yang hampir saja membuahkan gol, tapi beruntung tidak terjadi gol. Jadi di babak kedua Indonesia bermain lebih sedikit menyerang, tetapi risikonya adalah Jepang mulai bisa mengeksplorasi daerah pertahanan kita. Kemudian di menit ke-73, STY kemudian memasukkan Elkan Baget untuk menggantikan Egy Maulana Fikri. Jadi di sini mungkin kita semua menyangka bahwa Elkan Baget dimasukkan untuk lebih Jadi di sini kita semua mungkin mengira bahwa Elkan Baget ini dimasukkan STY untuk lebih memperkuat pertahanan Indonesia. Ternyata Elkan Baget ini dimainkan sebagai seorang striker. Jadi dia menggantikan Egy di depan. Jadi kali ini STY menaruh Elkan Baget dengan harapan Indonesia dapat membuat umpan-umpan cepat ke depan yang bisa diarahkan ke Elkan Baget untuk kemudian didistribusikan ke striker yang lainnya atau pemain-pemain sayap kita. Jadi mulai menit ke-73 ini Elkan Baget hadir di sisi depan permainan kita. Akan tetapi pemain-pemain Indonesia di lini belakang udah ada beberapa lubang yang bisa dieksplor. Puncaknya itu di menit ke-88 ketika pemain Jepang bisa menambah gol mereka lewat own goal-nya Justin Hubner. Jadi ketika posisi sudah 3-0 ini, mau nggak mau kita harus bermain lebih lepas, sehingga pemain-pemain pun lebih fokus ke penyerangan. Jadi STY kemudian meminta pemain-pemain untuk mencoba mengeksplorasi sisi pertahanan
Jepang. Dan percobaan-percobaan pemain Indonesia ini akhirnya membuahkan hasil ketika sudah injury time sih sebenarnya, lewat skema lemparan Arhan. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini terlihat lemparan Arhan ini sangat berfungsi ya. Ketika bola lemparannya mampu dimanfaatkan oleh Sandy Walsh untuk memperkecil ketertinggalan kita. Tetapi waktu udah di penghujung banget, jadi cuma bisa 1 gol untuk memperkecil kekalahan, dan timnas kita pun kalah dengan skor 3-1. Ya, jadi kekalahan kita ini memang membuat posisi Indonesia di Piala Asia semakin berat untuk bisa bersaing maju ke babak berikutnya ya, karena di grup-grup lain juga untuk posisi 3 terbaik mereka sudah mulai terlihat, beberapa udah meraih kemenangan juga, dan poin mereka di atas Indonesia. Sehingga Indonesia tinggal berharap pada pertandingan Bahrain dan Oman yang akan dilangsungkan hari ini. Jadi untuk bisa melaju ke 16 besar kali ini kita membutuhkan hasil dari pertandingan lain. Tetapi sampai di titik ini saja sebenarnya sebagai fans Garuda kami sudah sangat senang ya, karena melihat performa tim nasional kita di Piala Asia ini sudah sangat baik. Dari 3 pertandingan, mereka menunjukkan permainan yang menurut kami sudah sangat berbeda dengan timnas-timnas kita di zaman dahulu yang lebih banyak memainkan bola-bola atas, long jauh, terus gocekan sana-sini nggak jelas. Jadi sekarang pemain-pemain kita udah lebih taktis, bermain 1-2 kaki, umpan-umpan mereka juga sudah terukur. Tinggal mungkin perlu dipoles lebih lagi sih. Mengingat usia mereka masih muda juga, saya rasa 2 atau 3 tahun lagi tim Indonesia bisa jadi tim yang besar ya. Asal pemain-pemain mau terus membina chemistry mereka ya. Kemudian mungkin ada beberapa pemain keturunan juga yang akan bergabung. Jadi kedalaman skuad Indonesia di masa yang akan datang bisa lebih baik lagi. Nah, sekali lagi Bung Ninja ingin sampaikan pesan bahwa Coach STY ini cukup baik performanya dalam membina timnas Indonesia. Sehingga dia pun harus dipertahankan sih, kalau menurut Bung Ninja. Nggak tahu menurut teman-teman seperti apa. Tapi menurut Bung Ninja, STY harus dipertahankan 2 atau 3 tahun lagi. Karena memang pondasi sepak bola kita udah baik saat ini. Ada yang bilang level kita naik, dan itu benar. Kita udah bisa bersaing di level Asia sekarang. Nanti mungkin kalau pas di AFF, kayaknya kita menghadapi Thailand dan menghadapi Vietnam itu sudah bukan hal yang penting lagi sih. Karena bagi kita sih mereka levelnya udah sama seperti kita sekarang. Tinggal bagaimana nanti mempersiapkan diri dengan lebih baik ketika turnamen tersebut. Jadi untuk ke depan, Bung Ninja merasakan bahwa sepak bola kita akan lebih bersinar lagi di Piala Asia. Mungkin kita bisa menembus lagi di Piala Asia berikutnya. Dan yang paling dekat adalah kualifikasi Piala Dunia. Jika kita bermain seperti ini dengan pemain-pemain keturunan kita yang memiliki kualitas baik juga, Bung Ninja rasa kita bisa sih melewati kualifikasi Piala Dunia dengan baik. Dan Bung Ninja sangat berharap Indonesia bisa tampil di putaran final Piala Dunia. Jadi ya semoga sepak bola kita berkembang terus. Coach Shin juga terus bekerja bersama timnya. Pak Erik tolong perpanjang kontrak Coach Shin. Pemain-pemain juga tetap tampil maksimal, minimalisasi cedera, juga berlatih serius di klub masing-masing. Dan ketika nanti bergabung di timnas Indonesia, kekuatan kita bisa tetap maksimal. Oke, demikian dulu. Bung Ninja akan membahas pertandingan-pertandingan lainnya. So, tetap ada di channel ini. Dukung terus Bung Ninja, berikan subscribe. Dan kalau teman-teman punya pendapat tentang pertandingan Indonesia lawan Jepang kemarin, tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bersama. Oke, terima kasih. Bye.